bisa menuduh orang macam-macam tuduhan dari ceramah, dari pengajian, tapi dia sendiri tidak sesuai dengan orangnya, sama juga ancamannya. Nah, ini menang semua. Yang diterima oleh surga itu adalah orang yang takwa, bukan nama label dunia. Apa semua? Sebutin orang tua, ibu, bapak yang hidup dan sudah meninggal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffaatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha
وعلى آله وصحبه وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد بالإيمان يا ربنا لك الحمد بالإسلام يا ربنا لك الحمد بالقرآن يا ربنا لك الحمد بالهداية يا ربنا لك الحمد بالإنعام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا من كل خطيئتنا اللهم اغفر لنا من كل سيئاتنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. نسألك يا الله نسألك يا الله نسألك يا الله نسألك الرضا نسألك الرضا نسألك بحسن الخاتمة نسألك بحسن الخاتمة نسألك بحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا وأهلينا سكينة اللهم أنزل علينا وأهلينا مودة اللهم أنزل علينا وأهلينا رحمة اللهم أنزل علينا وأهلينا أمانة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena kita berada pada agama yang fitrah, agama yang suci, agama yang menyelamatkan, bahkan agama yang penuh kedamaian. Tidak ada agama di sisi Allah yang paling baik yang diterima kecuali Islam. Inna dina indallahil Islam. Karena itu kita tidak sekedar berada di dalam, kita akan coba merawat, akan coba ikut membela, dan akan coba kita menjunjung tinggi kalimat Islam ini. Dengan cara apa? Masing-masing punya cara. Salah satunya adalah mesti kita memiliki tambahan ilmu pengetahuan. Tanpa ada ilmu kita tidak bisa memberi apa-apa. Tanpa ada ilmu kita gelap, tanpa ada ilmu kita sesat jalannya sesat. Nanti kebawa oleh orang-orang yang lebih pengetahuannya tetapi salah. Karena itu sekali lagi maghrib ini, malam ini kita niat untuk mendekat kepada Allah, kita ingin taat kepada Rasul perintahnya, kita berusaha meninggalkan larangannya. Melalui talim ini semoga Allah menggolongkan kepada kita orang-orang yang takwa. Ini adalah salah satu di antara kewajiban kita. Kewajiban kedua, saling mengingatkan karena kita potensi lupa. Saling mengingatkan karena kita potensi salah. Nah, ini peranan ngaji itu adalah saling mengingatkan. Karena tidak semua atau setiap kita punya salah, sekalipun ulama, sekalipun ustaz. Cuma sekali lagi, tanpa ada tambahan ilmu, pengetahuan, tanpa pengarahan, kesalahan makin banyak. Tapi kalau tambah pengetahuan, maka ada dikatakan yaitu taubatan, kembali ketika salah, kembali ketika menyerok, kembali ketika jasad, kembali kemana kembalinya? Kembali ke jalan Allah, kembali kepada kalimat Allah. Dari mana ini? Dari pengetahuan yang dibawa. Yang kedua, yang ketiganya apapun perlu perawatan, iman perlu dirawat.
Saya berada di hari di depan hadirin sekalian bukan paling bisa, tetapi ini kewajiban kita sama-sama penuhi. Maka nanti gantian siapa yang bisa ada waktu untuk mengisi silakan. Malam ini akan coba saya sampaikan di Riyadhus Shalihin bacaan kita bab ke-24 tentang dahsyatnya, besarnya siksaan Allah bagi orang yang memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, tetapi ucapannya bertentangan dengan apa yang disampaikan. Ini kan banyak kalimat. Khawatir kita nyuruh, sementara kita tidak melakukannya. Melarang, tapi kita juga tidak pernah meninggalkannya. Ini bab ini penting. Hadirin, sekali lagi kita bisa memberi kata punya. Kalau dikatakan bagusan memberi, bagusan diberi, enakan diberi, enakan memberi. Mungkin jawabannya enak dua-duanya, enak diberi, enak memberi. Gitu. Tapi kalau bagusan memberi, bagusan diberi, bagusan mengasih. Gitu kan. Kalau orang mengasih dan memberi harus punya. Gitu kan. Jadi kalau kita keluarga, menasihati keluarga harus punya ilmunya. Demikian juga kemana-mana, tidak hanya benda kita kasih nasihat dan sebagainya. Orang itu bisa senyum di hadapan orang marah, kan dia punya di dalamnya apa? Punya rahmah, punya kasih sayang. Orang marah di luar marah, api keluar, gitu kan? Dan orang marah mau senyum, itu karena ilmu kan, demikian. Coba kita akan telusuri pelan-pelan, kita melakukan sekali lagi. Saya bukan menggurui, bukan mengajari, tapi lebih kepada yuk sama-sama rawat iman kita, rawat ketakwaan kita, rawat ibadah kita dengan apa yang kita sampaikan ayat Allah dan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Satu lagi. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Shadaqallahul azim. Atamuruna nasa birri. Kenapa kata Allah? Kenapa kalian menyuruh kebaikan kepada orang? Wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu lupa diri sendiri tentang apa yang diucapkan kebaikan. Paling tidak kalau kita niat berbuat baik dan omongan bagus. Tapi kalau hanya nyuruh dia tidak melakukan, jangan ini, tapi dia melakukan yang salah maksudnya kan. Wa antum tasluna kitab, padahal Anda juga membaca kitab, membaca Quran, tetapi kenapa sih kok beda sekali dengan omongannya? Apakah ta'qilun, kata Allah? Apakah kamu tidak punya pikiran, tidak berpikir? Artinya ayat ini mengajak kita malam ini, ketika kita mau memerintahkan amar ma'ruf, kebaikan-kebaikan, setidaknya kita sudah mampu melakukan kebaikan itu. Kalau kita mau melarang keburukan, setidaknya kita sudah berusaha lebih dulu. Baik, suami, istri, ayah, anak, ibu, anak. Anak ini baik karena sebab ibu baik. Istri ini baik karena suami baik. Ke atas sedikit. Rasul dengan sahabat itu baik karena Rasul baik. Pertanyaannya, Rasul dulu yang baik atau sahabat dulu yang baik? Maka jawabannya pasti Rasul dulu yang baik. Maka Rasul yang baik, maka kebaikan itu sahabat. Suami yang baik itu kebaikan dari istrinya. Gitu. Anak itu baik kan sebab bapak ibunya baik. Begitu. Nah sekarang sama. Jadi kita tidak hanya sholat, tapi kita bapaknya tidak sholat. Ke masjid. Tapi bapaknya tidak ke masjid. Ini kan salah satu di antara contoh terdekat.
Bersyukur bapak-bapak dan sekalian punya anak laki suruh ke masjid. Bersyukur. Kenapa? Karena dialah harapan kita itu. Harapan kita ketika kita wafat. Maaf, yang hari ini saya menerima kabar kawan yang pernah ceramah di sini anaknya tadi wafat jam 11. Barusan pas azan maghrib wafat Ibu Putri Mamandani, terkenal Mamandani, meninggal. Mau diproses pembukaan malam ini. Terus Jakarta tadi jam 11 juga. Kita kemarin mendengar orang meninggal. Bulan lalu mendengar orang meninggal. Hari ini mendengar orang meninggal. Mendengar. Besok kita akan kedengaran bahwa kita meninggal. Gitu kan? Besok kita akan disebut orang bahwa kita wafat. Kapan wafat? Tapi kita akan disebut juga. Persiapannya apa? Salah satunya adalah yang bisa menerangi perjalanan itu. Salah satu yang banyak sekali. Manakala anak laki-lakinya itu ke masjid, manakala anak perempuannya ditutup auratnya. Seorang bapak mempunyai anak perempuan, memberikan uang kepada anak perempuan atau kepada istrinya untuk memberikan tutup aurat, maka hijab selama dipakai di dunia itu menghalangi bapaknya dari api neraka. Jadi rugi Pak, dididik anaknya tidak berjilbab, kita terima gaji dari anak yang sudah berprestasi dan sebagainya, tapi tidak lupa bahwa besok itu dia akan dihisab. Siapa yang ditanya? Kita. Kenapa istrimu tidak berjilbab? Jadi bukan istri yang ditanya, kenapa anakmu tidak berjilbab? Bukan anak ditanya, kitanya. Maka sekali lagi, tahu itu baik tidak dilaksanakan, tahu itu salah dijalani. Ini ayat mengajak seperti itu, berhati-hati. Ya bukan sekedar, bahkan ada ancaman juga kepada ulama-ulama yang pandai bicara, tidak pernah memperlihatkan contoh. Ini juga sama. Bisa menuduh orang macam-macam tuduhan dari ceramah dari pengajian, tapi dia sendiri tidak sesuai dengan orang sama juga ancamannya. Nah, ini berlaku semua. Yang diterima oleh surga itu adalah orang yang takwa, bukan nama label dunia. Apa semua nama. Biarkanlah nama kita itu terkenal di langit, yang usah terkenal di dunia. Nah gitu ya. Biarkanlah nama kita itu disebut-sebut ahli langit. Gak perlu kita terkenal di dunia. Kalau orang kenal oleh kita gak masalah. Gak perlu kita ini dikenal. Seperti satu lalu dikatakan, Pak, kalau kemarau, halodo itu terang, bulan, pasti bintang banyak. Indah untuk di taman, di tempat di jalanan, lihat bintang di langit terang luar biasa. Itu ahli bumi dilihat ke atas sana. Demikian ahli langit. Bila di masjid itu, di rumah itu bunyi suara Quran, bukan dari radio ya, bunyi Quran dari mana? Dari mulut-mulut orang yang berada di dalam rumah itu, di masjid itu, maka ahli langit itu menonton ke bumi seperti layaknya kita menonton bintang dan bercahaya ahli bumi ke langit pada kala itu. Siapa ini? Orang yang disebutkan baca Quran, dia yang lebih dulu membaca. Gitu. Dan seterusnya. Jadi sekali lagi ini juga berlaku pada semua orang ya, yang sekarang mampu bicara. Semoga kita termasuk orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari pembicaraan kita. Ya. Bersyukur ya kita ini ada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak apa jadinya kita? Rasul menjelaskan paling capek makhluk pertama manusia di dunia dan di akhirat, paling capek Nabi Muhammad. Paling sibuk Nabi Muhammad. Nabi Nuh sibuk berapa jumlah didakwahi ketika itu? 900 tahun lebih didakwahi, berapa sedikit pakai. Enggak sampai ke pelosok-pelosok dunia. Nabi Musa, Nabi Muhammad luar biasa sibuk sekali. Sampai kesibukan tidak pernah mengenal kenikmatan dunia. Kalau tidak ada beliau, jadi apa kita ini? Kalau gitu, buktikan cinta kita. Mana pembelaan kita kepada Nabi Muhammad SAW yang sekarang sedang dihina-hina? Nggak rugi buat Nabi Muhammad. Nggak rugi bagi Allah, bagi mereka yang menghina-hina.
Tetapi apa? Pembelaan kita sebagai umat Muhammad supaya minimal kita benci kepada orang yang benci Nabi Muhammad. Gitu loh. Seperti itu. Kenapa? Sampai ayat Allah turun seperti ini ke Nabi Muhammad ini bukan perkara mudah untuk melakukan misinya. Bukan perkara mudah ketika menerimanya. Beban ketika menyampaikan berapa orang yang bisa terima. Tapi kata Allah, datangi saja, sampaikan saja. Urusan hidayah bukan urusan kamu yang bukan urusan aku. Gitu. Jadi sekali lagi kita gak sama hadirin. Datang dari masjid, pakai sarung kah, pakai celana kah, pakai peci, pulang ke rumah, itu sudah mengantarkan hidayah dari Allah kepada orang yang melihatnya, kepada orang di rumah dia. Kita gak butuh teriak-teriak, gak butuh tunjuk sana tunjuk sini. Ketika hal yang bisa siri, yang rahasia, datang ke masjid, orang melihat sudah hidayah buat orang lain. Kalau tertarik syukur, gak tertarik gak rugi kita. Kenapa sebabnya? Innallaha la yahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hidayah itu bukan diberikan kepada yang kamu cintai, tidak. Anak tidak, suami tidak. Itu urusan Allah. Innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya hidayah bagi hak prerogatif aku, hak aku kepada apa aja kata Allah. Ayat seperti itu hadirin sekalian. Kita bersyukur ada Nabi Muhammad, ada cahaya nur, ada nuri. Kemudian lagi apa? Banyak sekali syair-syair menyanjung Nabi Muhammad lewat maulid Nabi, lewat siduduro, lewat apa maulid-maulid yang lain. Itu semua mengangkat syiar-syiar Islam, syiar-syiar Nabi Muhammad, agungkan dengan berbagai cara mereka merawat Nabi Muhammad. Bahkan terakhir ada informasi di Eropa itu kalau muludan itu jarang melakukan marhaban. Kalau kesini Imam Syafi'i kan, Maliki ke Asia tempat-tempat itu luar biasa mengawalkan Nabi Muhammad dengan cara marhaban, maulid Nabi, Isra Mi'raj sebagainya kan. Kalau kayak pasangan bisa lagi dengan senjata, doa, luar biasa itu. Lebaran puasa di kita ramainya dari maghrib sampai setelah isya. Isya ke sana sepi. Di alat lain. Kalau begitu mulai maghrib ramai sampai subuh mengagungkan Ramadan itu dari mulai lampu ikut-ikutan orangnya ramai menghidupkan Ramadan itu. Nah dia apa berdiri? Sudah sekali waktu ada peluru nyasar ke anak Nasrani tembus ke kepalanya. Konon mengatakan lewat pelurunya, konon mengatakan di dalam berhenti pelurunya. Ketika saya bertemu orang Afghanistan ditembak peluru nyampe di hatinya, di dalamnya tidak bisa keluar. Kalau dioperasi diambil pelurunya pasti luka, kalau nggak diambil pasti bekat, dua luka. Siapa yang kuasa? Hanya Allah yang kuasa. Ternyata bisa diambil dan sehat. Ini gimana rasanya? Oh luar biasa. Ibunya mau. Ayo sama dokter ini angkat tangannya, dokternya kumpul rapat dokter semua mengambil tahu sudah angkat tangan tidak sanggup lagi, kenapa saya mengambil? Maka ibu diambil terakhir hari diambil. Ibu mungkin untuk melihat terakhir anak ibu karena sudah kami angkat tangan. Silakan masuk bagaimana anak ibu pada terakhir kita akan wafat Nasrani. Begitu masuk anak ini sudah ada di balkon, di teras kamar. Di teras kamar rumah sakit dulu, dicari kemana? Ini kan nyata Pak. Kita punya kesatuan mahasiswa Timur Tengah, Eropa. Bahkan kemarin ketika ada Zoom, orang Turki, orang Eropa, orang Malaysia, kita ikut sama-sama. Kalau saya malam di masjid itu suka ada Zoom online, itu kan ya ikut berbagai tempat. Kemarin nggak salah juga ceramah di mana, pakai online di Sentul, ya ikut dari Dubai, dari Abu Dhabi, dari Saudi. Nah kemarin dapat berita gitu. Begitu masuk ibunya, anaknya cari ke ada teras lagi duduk. Mana mama cerita bahasa Inggris? Kenapa kamu? Awalnya apa? Ketika mau dioperasi nggak sanggup, ketika mau diambil pun nggak sanggup. Histeris main keluar. Mana Muhammad? Kau di mana Muhammad? Ini korban gara-gara kalian hai Muhammad. Di mana kalian berada sekarang hai Muhammad? Lihat anak aku sudah terkapar di dalam gara-gara engkau pada wilayah kau yang mereka semua. Akhirnya begitu berkesempatan masuk ke dalam, anak itu lagi duduk di teras, sehat, dicari tidak ada, ternyata duduk dipeluk sama ibunya. Kenapa bisa
Nabi SAW si anak ini. Anak ini setiap tahun nonton, senang melihat buludan. Ya, jangan suka mengatakan hari maulid ya, orang Eropa aja pakai senjata, pakai sholawat cukup gitu kan. Nah, ada apa orang senang melihatnya, senang tiap tahun melihat perayaan maulid kayak begitu, senang di hatinya sudah ada nur Muhammad di sini. Kita kenapa ada dua cahaya datang berbicara atas nama Allah dari Allah ke Muhammad dan diusapnya kepalaku, nggak tahu apa yang diambil, tidak ada bekas bolong, tidak ada bekas darah. Hari itu juga dokter dengan ibu Nasrani tadi mencari ulama untuk bersyahadat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Begitulah hidayah. Mungkin orang yang payah dengan susah sebagainya. Kita ini ada speaker, wahai kaum muslimin yang ada di kita. Semua yang dengar kita sebagainya. Apa salahnya kalau ada azan kita jawab? Apalagi kita bisa datang. Orang dengan senjata aja masuk peluru ke dalam kepalanya bisa mendapatkan hidayah. Kalau kita tinggal menambah, tinggal mau dan seterusnya. Nah ini banyak sekali kisah-kisah tentang keberadaan Nabi Muhammad walaupun sudah wafat, nurnya itu, ajarannya itu sampai kepada kita. Nah, kita baca hadis ini. An Abi Zaid Usamah bin Harithah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta bil rajuli yawmal qiyamah fayulqa fin nar fatadliku aqtabu batnihi fayaduru biha kama yaduru himar fil raha fayujtama'u ilaihi ahlun nar fayaqulun ya fulan malaka alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar fayaqulu bala kuntu amaru bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkar wa atihi. Kisah kedatangan seorang laki-laki Abi Zaid Usamah bin Harithah radhiyallahu anhu. Semoga ya kita ketemu di surga dengan beliau nanti insyaallah. Beliau berkata, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, nanti akan datang laki-laki yaumul qiyamah fayulqa finnar, dilemparkan ke neraka. Nanti yaumul qiyamah akan datang seorang laki-laki dipegang tubuhnya dilemparkan ke neraka. Fatadliku aqtabu batnihi, semacam dibulak-balik perut tubuh dibulak-balik. Fayaduru biha, terus diputar-putar di neraka. Seperti apa? Kama yaduru himar fil raha. Seperti himar kalau di Timur Tengah itu Pak, kalau lagi membajak sawah, lain dialirkan cair di luhur kanan, tetapi apa? Dibuatnya sungai di bawah, himar di atas, itu pakai semacam ember besar. Himar putar aja, putar cara mengangkat air dari sungai ke sawah itu pakai himar misalnya. Muter aja tuh kan, muter. Awalnya saya aneh, tapi nonton aja ikut saya menanam lobak katanya itu ikut di Mesir. Terus kan, nah diumpamakan nanti itu orang yang tadi laki-laki datang dilemparkan ke neraka diputar-putar seperti itu. Nauzubillah. Siapakah orang ini? Kan itu. Siapakah orang ini? Kemudian fantama ila ahli nar fayaqul, semua orang neraka menunjuk dia, kenapa kamu kok bisa seperti ini? Aku di neraka tidak seperti ini, kau diputar-putar seperti ini. Tuh lihat, di neraka ada tingkatannya, surga juga tingkatannya. Fayaqul ya fulan, manakah, kenapa kau begitu? Alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, bukankah tugas kamu di dunia itu ceramah? Bukankah tugas kamu itu memberikan pelajaran, memerintahkan kebaikan?
Jadi ancaman neraka ini semua orang potensi. Tetapi Allah mengenalkan diri kepada kita itu bukan yang kejam-kejam seperti ini, bukan yang galak-galak seperti ini di awalnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Allah memperkenalkan pertama kali ke manusia itu ada sifat akram, pemurah, akram, ramah. Allah itu gak galak, Allah itu pemurah, Allah itu rahim. Jadi tidak akan, tapi ketika sudah diperintahkan tidak melaksanakan, ketika bicara ini dia melaksanakan, itu lain ceritanya. Itu namanya berhati-hati. Kenapa sampai ke masjid ini kata-kata ini? Artinya kita tidak boleh putus asa dengan apa yang kita lakukan meskipun dosa besar. Barangkali pernah dosa besar kita ini semua kita pernah. Apa nih? Jibril datang. Ya Muhammad, setahun sebelum meninggal umat kamu itu bakal diampuni kalau dia taubat. Ya Muhammad, setahun sebelum meninggal siapa nih? Tom. Kira-kira Tom ini suka nih? Main. Taubat malam ini diterima oleh Allah. Datang Jibril ke Muhammad, itulah berita dari Allah. Kata Jibril, ya Jibril sampaikan kepada Allah kelamaan. Jangan setahun, sampaikan kepada Allah kelamaan. Jibril datang lagi, ya Muhammad, salam dari Allah. Umat kamu akan diampunkan dosa sebesar apapun kalau dia tobat meskipun sebulan sebelum kematian, sebulan. Setahun ya sebulan. Sebulan sebelum mati kita udah cerita. Udah tobat macam-macam. Ya Jibril kelamaan. Sampaikan kepada Allah kelamaan sebulan. Balik lagi ya Muhammad dari Allah bahwa umat kamu kalau tobat dosa sebesar apapun bakal diampunkan seminggu sebelum wafat. Turun lagi. Ya Jibril kelamaan untuk tobat orang umat kami. Apa nih? Akhirnya apa? Sehari sebelum wafat, bila dia bertobat, aku terima kata Allah. Kelamaan. Akhirnya baik lagi. Malam yugorgir sampai Pak ketahuilah untuk saya untuk semuanya. Siapapun orang takwakah, orang dibedilkan, orang tertabrakkan, orang meninggal di kasurkan, ini waktu sampai sini bolak-balik Pak. Keluar masuk, begitu Pak. Kalau nggak percaya nanti Bapak bilang kalau meninggal, benar kan? Keluar masuk, keras itu kan. Itu namanya yugorgil. Yugorgil itu ada dua. Yugorgil itu bunyi. Semua orang yang meninggal, jangankan orang sapi dipencit. Nah, gitu kan? Manusia juga sama. Diinjak kakinya, diinjak perutnya, ditarik segala macam. Bagi orang yang kasar di dunia tidak baca Quran, kasar hidupnya juga tidak sholat, kasar malaikat mencabut-cabut yugorgil sampai nyawa ditaburkan bolak-balik. Kalau dia lagi syarat matanya istighfar, nggak mungkin mulutnya istighfar, mungkin matanya menyesal kehidupan. Itu pun diterima oleh Allah. Tetapi bisa enggak kita? Jangan nunggu nanti istighfar kita. Satu, itulah Nabi Muhammad sibuk buat kita. Sayang kepada umatnya, jangan sampai kepada neraka umat kami. Terima ya Allah tobatnya. Ya kami terima. Jangan setahun sebelum mati, sebulan. Jangan sebulan, seminggu, sehari. Jangan sehari. Kalau sudah sampai kerongkongan nyawanya, tolong terima tobat. Diterima manakala bertobat. Betapa murahnya Allah kepada kita. Betapa sibuknya Nabi Muhammad buat kita. Jadi apa sih alasan kita tidak bisa sholat? Apa sih alasan kita tidak bisa ke masjid? Apa sih alasan kita untuk tidak bisa mencari ilmu? Kadang-kadang saya suka melihat orang goes. Sekarang lagi terjadi yang goes. Puncak gunung luar biasa, bangga, pakai diskirim foto macam-macam. Bangga naik gunung pulang pergi. Masya Allah. Kenapa masjid yang dekat tidak didatangi? Goes luar biasa. Main bola dari pagi sampai sore sampai malam luar biasa. Kenapa masjid tidak didatangi? Kembali kepada hidayah Pak. Maka bersyukur kita ada di
Kunut kita aminkan nggak susah. Kalau ada perbedaan pendapat diangkat atau tidak tangannya, nggak usah rame, nggak usah mengatakan Muhammadiyah versi saya, nggak usah. Sudah kita istiqomah kepada Allah saja. Artinya apa? Jangan menganggap ringan terhadap doa. Nabi Muhammad luar biasa mendoakan kita. Nabi Muhammad fokus memikirkan kita. Dunia gimana? Umatku. Di dunianya seperti itu Nabi Muhammad kepada kita. Umatku. Kita disebut umat seperti apa? Nah, di sini sebelum Isya saya akan coba berikan satu modal buat saya, buat kita semua. Ketika dengar Nabi Muhammad, tidak sekadar sallallahu alaihi wasallam. Pak jangan diam ya, kalau dengar Nabi Muhammad jangan diam. Bagaimana perpihak kita meskipun di hati sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita teriak. Kenapa? Allah sama malaikatnya bersalawat. Kenapa kita tidak bersalawat? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dan seterusnya. Nah, ketika kita dengar Nabi Muhammad adalah Rasulullah, apa tugas kita ini? Ada 4 sekurang-kurangnya ya. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbara. Kepada Nabi Muhammad yang cinta kita, cinta umatnya, yang sibuk memikirkan kita, bahkan Bapak begini. Beberapa Sabtu yang lalu saya mengatakan betapa Nabi Muhammad berpihak pada kita. Saya begini, di Madinah ya. Semoga bapak-bapak sekalian yang sudah yang belum bisa ziarah ke Nabi Muhammad SAW. Kemana di Madinah? Di Madinah berdiri beliau. Aina ikhwani. Mana saudaraku? Sahabat cemburu dong yang di depan dia. Ya Rasulullah, alaysa ahli ikhwanukum? Bukankah saya saudara kau? La, bal antum ashabi. Kalian itu sahabatku, bukan saudaraku. Bal antum ashabi. Kalian itu sahabat aku. Kau hidup dengan aku berjuang dengan kau berbareng. Kamu sahabat aku. Bal manhum. Kalau itu siapa saudara kau? Ikhwani, saudara aku itu adalah yang tidak hidup bersama aku, tapi dia cinta aku. Yang disebut saudara aku itu adalah yang tidak hidup bersama aku, dia bersolawat kepada aku. Dia menghidupkan sunnahku. Dialah saudaraku. Artinya luar biasa Pak. Kita hanya sholawat, menjawab sholawat. Kita juga hidupkan sunnah malam, sunnah sholat ba'da qobliyah. Kita juga sunnah yang lainnya. Dialah yang dikategori ashabi, ikhwani, saudaraku. Karena itu apa? Tasdiquhu bima akhbar. Kita wajib membenarkan apa-apa yang diberitakan Nabi Muhammad. Itu Pak patokan kita pertama malam ini. Kenapa kita berislam? Syahadatullah. Kenapa kita berislam? Syahadatul Rasul. Syahadatain. Kita bersyahadat kepada Allah, bersaksi, dan kita bersyahadat Nabi Muhammad tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu sudah jelas kita Islam. Tetapi belum cukup. Tasdiquhu fima akhbara. Kita yakini apa yang diberitakan Rasul itu adalah benar, meskipun pahit dan belum bisa melaksanakan. Meskipun pahit, susah dan belum bisa melaksanakan. Gitu. Nah ini salah satu di antara keberpihakan kita kepada Islam, kecintaan kita kepada Islam, keberpihakan kita kepada Rasul. Kecintaan kepada Rasul adalah membenarkan apa yang diberitakan Nabi Muhammad SAW. Nggak masuk akal Isra Mi'raj. Duduk di mana? Di Mekah sholat Isya. Belum ada sholat ketika itu waktu Isya. Sholat sudah ada perintah yang berbeda. Datang ke Aqsa. Sampai di Aqsa saya berada di Masjidil Haram, merenungkan Nabi Muhammad di sini ada. Saya berangkat ke Aqsa, merenungkan Nabi Muhammad ke bawah Masjid Aqsa, ke bawah sekali. Sholat di bawah sana, baik ke atas. Kemudian di sini tawarkan susu atau anak. Rasul pilih susu. Naik ke atas sedikit, yaitu ke Sahara. Ada batu bulat
setengah masjid ini lah, setengah bolongan ini, kayak batok gitu. Batu besar, batu karang. Injak Rasul di atas batu itu, kemudian ketika naik ke atas, batu mau ikut, ya tangan sambil. Kayak apa? Kata Jibril, gak usah ikut di sini aja. Sampai hari ini batu itu ngangkang, tidak jatuh, tidak ke atas. Sampai hari ini. Terakhir saya tahun kemarin masuk ke dalam sana, ke bawah batu itu, sholat saya di bawah sana. Merenungkan betapa Nabi Muhammad menyampaikan keindahan Islam, kenyamanan Islam kepada kita, serepot itu, sesusah itu, tapi terjaga. Kita mau sama, Allah akan jaga kepada pengikutnya manakala kita juga berbela, berpihak. Batu naik sampai di gelombang ke bawah, karena keangkat gitu, ingin ikut ke atas. Kata Jibril, sudah sampai di sini aja, kamu gak usah ikut, naik ke atas. Hanya ditungkak sekarang ada 5 besi kiri kanan supaya jangan jatuh saja. Anehnya, ketika Rasul naik ke batu itu, naik ke puncaknya, di puncak itu, naik ke puncak situ, sampai hari ini tidak pernah dikasih minyak wangi. Kalau Ka'bah itu Pak Hajar Aswad itu diminyakin tiap waktu, habis sholat diminyakin, nanti malam diminyakin lagi. Pokoknya disekat sama minyak Hajar Aswad itu sendiri kan. Di Aqsa batu itu tidak pakai minyak. Bapak masukkan tangan, ciumkan, beberapa jam itu ke bawah wanginya. Ini adalah kemuliaan Nabi Muhammad yang kita cintai. Dari awal dia ke situ bekasnya pun luar biasa. Paling tidak Pak, kita ini ada pertanyaan sahabat, ya Rasul, apa mau kamu? Mau saya ingin sekali menemani kamu di surga. Bayangkan sahabat, enak amat ini menemani kamu di surga. Ya Rasul, saya ingin menemani kau di surga. Oh benar, ya sudah. Bantu saya, kalau kamu ingin menemani aku di surga, bantu saya untuk kalian memperbanyak sujud. Mungkin itu aja deh buat kita. Kalau susah, ya kan gitu. Puasa Senin Kamis kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Puasa 3 hari kadang-kadang bisa. Kalau enggak, perbanyak sujud, perindah sujud. Ketika imam terus panjang sujudnya, kecuali terakhir. Tapi ketika sendiri, ayo perbanyak sujud, perindah sujud. Kenapa? Sahabat saja dikatakan, kalau kamu ingin menemani aku di surga, ayo perbanyak sujud. Dari mana kabar ini? Dari Nabi Muhammad SAW. Apa dikatakan? Tasdiquhu fima akhbar. Yakini apa yang dikabarkan Nabi Muhammad. Kalau kalian memperbanyak sujud, insya Allah Allah akan temankan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Nggak susah Pak. Yang susah itu malas. Yang kedua, ketika dengan Nabi Muhammad, atau kita ayat-ayatnya ya, ayat yang tadi, tasdiquhu fima akhbar, itu ada pada surat 39 dan ke-33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u bisidqi wa saddaqa bihi. Walladzi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Ujungnya lihat. Mereka lah orang yang takwa. Kenapa takwa? Walladzi ja'u bisidqi. Mereka merasa didatangkan kebenaran. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqa bihi. Yakini apa yang diberitakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberitakan kepada kita dan yakini. Ulaika humul muttaqun. Orang ini akan tergolong kepada orang takwa. Yakini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Rasul apa? Jawab seperti dia. Allahu Akbar. Nabi yakini. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata. Siapa mengajarkan Nabi Muhammad? Yakini Nabi Muhammad. Maka orang ini disebut takwa. Hayya 'alas shalah, tidak jawab. Hayya 'alal falah, tidak dijawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak dijawab. Apalagi datang, maka orang ini tidak tergolong takwa. Yang kedua, dengan Nabi Muhammad, ta'atuhu fima amar. Tadi tasdiquhu fima akhbar. Yang kedua, ta'atuhu fima amar. Kita ingin coba mengikutinya apa diperintahkan. Mana ayatnya? Innama kana qaulul mu'minin iddakhulu ila Allahi wa rasulih
ketiganya istinab manaha anhu. Ketika dengan Nabi Muhammad ada kata istinabu manaha anhu. Kita berusaha kepada Bapak jauhi apa yang aku larang. Istinab jauhi. Istinab itu orang asing. Istinab jauhi. Apa dilarang? Apa yang dilarang Allah? Apa ayatnya kata Allah? Surat 59 ayat ke-7 di ujung ayatnya wa ma ataqumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma ataqumur rasul, apa yang didatangkan Rasul, apa yang ditetapkan Rasul, apa yang dikatakan Rasul, apa yang diputuskan Rasul, fakhudhuhu, ambil, laksanakan, jalankan. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarangkan oleh Allah Rasulnya, Rasul larang kepada kita, apa dikatakan? Fantahu. Ini artinya yang ketiga ini, ketika kita berpihak kepada Nabi Muhammad, satu, tasdiqu bima akhbar. Yang kedua, ta'atu bima amar. Yang ketiga, istinabu ma nahahu. Yang terakhir adalah la ta'budullaha illa bima syara'. Jangan kita beribadah kecuali disyariatkan Allah. Jangan kita menyembah Allah kecuali disyariatkan Allah. Seperti apa? Maaf. Di Sunda, di Jawa, di Sulawesi, di tempat, di Thailand, di tempat. Kadang-kadang mereka mendekatkan kepada Allah dengan cara salah. Dulu kita dengar, sekarang berbeda kita. Seperti apa? Orang menyembelih sapi, kambing, kerbau, kepalanya dikubur. Dulu pernah kita dengar, sekarang ada di kita. Tapi yang di mana? Di pantai, dalam rangka memberikan khidmah kepada penduduk laut, mereka sembelih kambing, sembelih kebaya, sembelih kerbau, kepalanya dilemparkan di laut. Sama. Mereka Islam, ngaku Islam. Kenapa? Karena la ta'budullaha illa ma syara'a. Jangan kau menyembah kepada Allah kecuali disyariatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari hadirin sekalian, hidupkan masjid, ya. Ramaikan masjid, jangan membuat ramai di masjid. Amin. Ramaikan masjid, jangan buat ramai di masjid. Ramaikan masjid, datangi, hidupkan dengan taklim, hidupkan jamaah